Menyaksikan putra sulung yang mampu membunuh dewa, orang tua Shi Hao tidak hanya lega, bercampur dengan sedikit rasa bersalah. Setelah 10 tahun absen, tidak begitu mudah untuk berdandan, tapi Shi Hao tidak mengatakan sepatah kata pun keluhan. Yang dia pedulikan hanyalah apa yang terjadi pada orang tuanya selama bertahun-tahun. Meskipun Qin Yining memiliki darah gunung bulau, dia juga dipuja sebagai orang suci. Sangat disayangkan bahwa dia menderita plot dalam kompetisi di dalam keluarga. Wilayahnya telah jatuh tajam. Garis keturunan asli juga telah dilikuidasi. Qin Yining untuk Gunung Bulau, tidak ada nilai lebih sama sekali. Meskipun Gunung Bulau tahu bahwa Shi Hao memiliki tulang tertinggi, tapi bagaimanapun juga itu sudah ditangkap oleh Shi Yi. Secara alami tidak ingin menyia-nyiakan obat suci untuk menyelamatkan orang yang tidak berguna. Namun Gunung Bulau membidik Shi Yi, berencana untuk menemukan kesempatan untuk memulihkan tulang tertinggi. Kebetulan juga, Gunung Bulau membuka rencana nirvana tertinggi, ingin menggunakan tubuh tertinggi untuk memelihara tulang peri. Baru saat itulah penglihatannya kembali ke Qin Yining. Karena Qin Yining dan Shi Ziling telah mengandung yang tertinggi, keturunan berikutnya bahkan bukan tubuh tertinggi, pasti luar biasa. Oleh karena itu, ini adalah kelahiran Qin Hao. Qin Hao tidak dilahirkan untuk menyelamatkan Shi Hao, sepenuhnya untuk rencana nirwana tertinggi Gunung Bulau. Adapun menggunakan darah Qin Hao untuk membangkitkan vitalitas Shi Hao, itu hanya retorika yang digunakan oleh keluarga Qin untuk membujuk Qin Yining agar memiliki putra lagi. Mereka pasti tidak akan melakukannya untuk celaka, untuk mengorbankan harapan masa depan keluarga Qin. Tetapi orang-orang dari keluarga Qin telah menanamkan pemikiran seperti ini kepada Qin Hao. Hal ini membuat Qin Hao memiliki permusuhan yang besar terhadap saudaranya. Shi Hao yang mempelajari ceritanya, secara alami, dia tidak akan menyalahkan saudaranya. Semua akun dihitung di Gunung Keabadian. Dengarkan tentang rencana nirwana tertinggi Gunung Bulau. Menara kecil tidak bisa tidak jatuh ke dalam kontemplasi. Luar biasa. Rasanya ada konspirasi yang tidak diketahui di balik ini. Qin Hao mungkin hanya pion untuk digunakan, tapi sekarang tidak mungkin untuk belajar. Dia hanya bisa pergi ke alam atas Gunung Bulau untuk menemukan jawabannya. Shi Hao juga tidak sampai ke dasarnya. Dia lebih peduli tentang keberadaan kakeknya, Dewa Setan Besar. Meskipun Qin Fa berkata kasar, tapi Shi Hao selalu skeptis. Tapi kebenarannya kira-kira seperti yang dikatakan Qin Fa. Hanya saja lingkaran sihir yang membawa Dewa Iblis Besar ke alam atas. Itu dimulai oleh Qin Hao. Dia membantu Dewa Setan Besar keluar dari masalah di bawah instruksi Shi Ziling dan istrinya. Tapi kecelakaan terjadi di jalan. Keliru mengirim Dewa Setan Besar ke alam atas. Dengarkan pertemuan dengan Dewa Setan Besar lagi. Shi Hao masih sangat marah. Jangan singkirkan rumah harta karun Gunung Bulau. Rupanya kasihan iblis besar. Qin Hao juga menemukan tempat ini saat ini. Tapi dia tidak ingin mendekati Shi Hao. Hanya melihatnya dengan dingin. Tiba-tiba menara kecil berseru. Ada aura kuat yang mendekat. Siapa itu? Itu bisa membuat menara kecil memiliki beberapa kesalahan. Akan apa? Tidak bisa dihancurkan dan medan pertempuran Gunung 5 Elemen. Tiba-tiba ada napas yang menghancurkan bumi. Hantu besar muncul di atas langit. Tidak, Tuhan, apakah kamu mencoba melanggar aturan? Menara kecil mau tidak mau berteriak keras. Jelas tahu dari mana nafas itu berasal. Gempa bumi. Gunung Bulau tampaknya terbalik. Menara kecil segera mengeluarkan beberapa aura kacau. Melindungi keluarga Shi Hao. Makhluk abadi hampir melarikan diri. Sayap emas meledak menjadi cahaya keemasan yang menyilaukan. Aura antara langit dan bumi mengalir deras ke mulut dan hidungnya. Jika sebelum kedatangan Dewi Abadi, dia tidak bisa keluar dari masalah sepenuhnya. Mungkin itu akan ditekan lagi di bawah Gunung 5 Elemen. Bagaimana Gunung 5 Elemen bisa membuat makhluk abadi berharap? Berteriak, kota. Cahaya peri 5 warna dimuntahkan. Bahkan jika tidak mungkin untuk sepenuhnya menekan makhluk immortal dan memperlambat pelariannya. Suara nyanyian tiba-tiba datang dari langit. Setiap kata berubah menjadi gunung sihir. Menuju penindasan makhluk abadi. Gunung 5 Elemen telah diubah menjadi instrumen magis. Terbang ke langit di atas dewa abadi. Membaca kitab suci dengan agak buruk, kehidupan abadi belum pulih ke puncaknya. Ada sedikit kekhawatiran dalam suara menara kecil. Jiwa abadi mengaum ke langit. Rune yang ditekan di langit dihancurkan oleh keinginan bertarungnya. Sayap emasnya seperti dua pedang tajam. Sapu langsung ke dewa abadi di atas langit. Dua sinar pedang tajam ditembakkan. Dewa abadi mengangkat tangan besar. Tekan dengan keras. Kedua balok pedang itu langsung dihancurkan. Kekuatan tabrakan dapat mengguncang gunung lagi. Gunung 5 Elemen harus berhenti melantunkan. Turunkan harta yang tak terhitung jumlahnya. Sangat melindungi gunung. Makhluk abadi langsung terlempar ke belakang ratusan kaki oleh pukulan ini. Tapi semangat juangnya masih tinggi. Setelah stabil, tubuh terus mengembang. Akhirnya setinggi langit, sepasang sayap raksasa menyebar, dan awan menyebar langsung. Dia ingin menyeret para dewa di atas langit ke dunia fana, untuk memadamkan kesombongan abadi mereka. Dewa abadi dipaksa untuk bangun. Tangan mulai menyegel dengan cepat. Shi Hao melihatnya dengan jelas. Yang disebut Dewi Abadi, itu adalah anak laki-laki yang terlihat berusia 18 atau 19 tahun. Menara kecil juga sedikit lebih nyaman. Ternyata itu hanya proyeksi. Shi Hao tidak ingin peduli dengan hasil pertempuran ini lagi. Hanya ingin membawa keluargaku pergi dari tempat ini. Qin Hao terus menatap langit. Nada yang sangat tegas.
Saya tidak pergi. Darah Gunung Bulau tidak bisa membiarkan orang lain ikut campur. Yang terberkati surgawi memperhatikan Shi Hao dan rombongannya. Langsung menembak pemikiran spiritual. Ingin melenyapkan Shi Hao di tempat. Menara-menara kecil bergetar. Gumpalan kekacauan membubung ke langit. Hancurkan langsung pikiran ilahi yang mulia surgawi yang tak bertuhan. Menara kecil, bawa mereka pergi. Shi Hao mulai cemas. Seluruh tubuh menara kecil bersinar. Gabungkan seluruh keluarga Shi Hao ke dalam menara. Apakah Qin Hao suka atau tidak? Di menara kecil, dia tidak bisa membuat gelombang. Tetapi kekuatan proyeksi Dewa Lama terbatas. Setiap kali dia menggunakan pikirannya, kekuatan akan berkurang 1 poin. Dia juga tidak berniat memperhatikan Shi Hao dan yang lainnya. Bertarung melawan makhluk abadi.